Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 21. Kekuatan gaib Tathagata. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1764. Dengan keharmonisan, penghormatan dan ketulusan yang paling dalam, satu tekad dalam memenuhi ikrar. Satu pikiran menyatakan pikiran terkonsentrasi. Dengan satu tekad membangun ikrar. Dua tangan terkatup menunjukkan keharmonisan dan penghormatan, juga menunjukkan ketulusan yang paling dalam. Dengan ketulusan hati, ketekunan dan penghormatan, berusaha untuk memenuhi ikrar tanpa tekad mendua. Kita harus bersungguh hati memahaminya. Dengan satu hati dan satu tekad yang paling tulus, pelatihan diri. Jika pelatihan diri tidak ada ketulusan, kebenaran, keyakinan dan keteguhan, dalam kultivasi batin kita, bagaimana mempraktekkan keluar cinta kasih, maitri, belas kasih, karuna, sukacita, mudita, dan keseimbangan batin atau keikhlasan atau kerelaan, upeksa. Kita harus mulai dari dalam batin kita. Lihatlah bagian naskah ini. Ingin memberitahukan kepada semua orang satu pikiran. Kita harus setiap menit dan detik berada dalam satu pikiran ini. Satu pikiran berarti menunjukkan bahwa batin kita harus fokus. Jangan ada pikiran bercabang-cabang. Jadi fokus pada satu pikiran. Ini adalah keterampilan yang akan dipakai dalam pelatihan diri. Kamu ada satu hati baru bisa membangun satu tekad. Kita melatih diri ada tujuannya. Kamu sepenuh hati adalah untuk membentuk satu tekad. Tekad ini bukan untuk waktu yang singkat, tapi untuk selamanya. Satu kehidupan, yakni dari kehidupan ke kehidupan. Oleh karena itu, kita harus membuat tekad. Ketika tekad hati tidak berubah, ini dinamakan satu tekad. Ketulusan batin dalam kita, satu pikiran, satu tekad, satu hati. Kita harus mempraktekannya keluar. Dua tangan terkatup demi keharmonisan dan penghormatan. Saya katupkan tangan untukmu, kamu katupkan tangan untukku. Kedua tangan bersatu, kemudian 5 jari, dan 5 jari lagi, 10 jari bersatu, tidak ada pikiran yang bercabang. Ketika saling harmonis, maka pikiran bercabang akan kembali dinamakan. Dua tangan terkatup menunjukkan keharmonisan dan penghormatan. Kita bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan bergotong royong. Jika tidak ada rasa hormat dan keharmonisan di antara kita, maka tidak dapat saling mewujudkan pembinaan diri. Pembinaan diri bukanlah urusan satu orang saja. Pembinaan diri butuh kebersamaan. Itulah yang disebut sebagai komunitas praktisi. 3 orang atau lebih disebut komunitas. Apakah saya memiliki kualitas pelatihan diri? Maka saya perlu ada orang lain untuk bisa bersatu dengan saya. Atau saya menyatukan diri dengan orang lain. Saling bersatu dan harmonis, saling menjadi saksi, maka disebut komunitas. 2 orang bersatu, apakah mereka bersatu dan harmonis? Ada tidak? Orang ketiga datang sebagai saksi. Ada, mereka sangat bersatu. Tidak ada penyimpangan. Karena itu harus ada 3 orang atau lebih, baru disebut sebagai komunitas. Komunitas penuh keharmonisan dan penghormatan. Kita melatih diri bukan untuk berbuat sesuka hati sendiri. Jika berbuat sesuka hati sendiri, itu bukanlah pelatihan diri. Ketika saya berbuat, kamu melihat saya. Hati muncul sukacita. Saya melihat kamu, merasa bersyukur. Karena apa yang ingin saya lakukan, kamu dan saya bersatu dan harmonis. Saling berinteraksi, saling bekerja sama, kerja dengan sangat rapi. Ini saling menguntungkan. Memang, untuk melakukan hal-hal yang indah, bersatu dan harmonis seperti itu, kita harus mulai dari bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan bergotong royong. Ini menunjukkan rasa hormat kita satu sama lain. Jika tidak, meskipun sudah berkali-kali diminta tolong dengan penuh hormat, namun tidak dipedulikan. Apakah ini ada bersatu? Seperti ini, apakah ada harmonis? Apakah saling membutuhkan? Apakah bisa bergotong royong? Tidak bersatu hati,
harmonis, saling mengasihi, dan bergotong royong, segala hal tidak akan tercapai. Semua orang bersama-sama ingin mengubah diri sendiri, berkali-kali dikoreksi, tetap tidak berubah. Jika demikian, selamanya tidak akan bisa menyatukan niat dan tekad. Tidak dapat menyatukan niat dan tekad, ini artinya tidak dapat bersama dengan para makhluk. Maka dapat dikatakan, kita harus mengungkapkan ketulusan yang paling mendalam. Di dalam kehidupan sehari-hari, sesama manusia, segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan ketulusan. Berkonsentrasi sepenuh hati pada satu tujuan. Dengan keharmonisan, harus penuh ketulusan. Jika dapat demikian, harus selangkah lebih maju, membahas dengan ketulusan hati, ketekunan, dan penghormatan. Di antara kita, Anda menghormati saya menghormati Anda. Keyakinan yang berasal dari lubuk hati terdalam, keyakinan, kejujuran, ketulusan, dan kebenaran seperti ini merupakan ketulusan yang berasal dari lubuk hati terdalam. Ketekunan dan penghormatan yang penuh ketulusan, kita tanpa kepalsuan dan kebohongan, sehingga dengan ketulusan hati, ketekunan dan penghormatan, saling menghormati. Jika komunitas dapat seperti demikian, betapa indahnya. Jika dapat demikian, menunjukkan setiap orang memiliki niat dan tekad yang sama, saling berusaha untuk memenuhi ikrar tanpa tekad mendua. Kita sedang melatih diri. Kita di hadapan Sang Buddha harus dapat mengungkapkan, semua makhluk harus demikian, memiliki niat dan tekad yang sama, dengan keharmonisan, penghormatan, dan ketulusan yang paling dalam. Dengan ketulusan hati menghormati, niat seperti ini ditunjukkan di hadapan Sang Buddha. Memberi persembahan kepada Sang Buddha, ketulusan seperti ini, berusaha untuk memenuhi ikrar tanpa tekad mendua. Kita semua seperti ini, yaitu setiap hari menuju aula utama untuk bernamaskara. Harus memiliki batin yang demikian, dan juga hidup dan masuk bersama orang banyak. Juga membutuhkan niat dan tekad demikian. Di antara sesama sangatlah penting. Di kehidupan sehari-hari, jika kita mengeluarkan niat seperti ini, kita disebut praktisi agung. Praktisi agung, kita harus melihat dengan baik. Siapakah praktisi yang sebenarnya? Di dalam komunitas para praktisi, baik di masa lalu maupun sekarang, jika kita melihat ke masa lalu yang lebih jauh, yaitu Sang Buddha Sakyamuni menjalani praktik pelatihan diri. Bahkan jauh sebelum itu, selama kalpa yang tak terhitung lamanya di masa lampau, Buddha telah melakukan praktek pelatihan diri di tengah masyarakat. Pada masa Dharma mirip, yaitu masa 5 kekeruhan, yaitu masa dunia dipenuhi dengan energi kekeruhan berat. Pada masa ini, batin para makhluk tidak lagi menghargai Dharma. Masih ada nama dan konsep Dharma, namun batin manusia tidak ada keinginan untuk mencari Dharma dan mencari pengetahuan. Sehingga pencapaian kondisi batin perlahan-lahan memudar. Orang-orang mulai meremehkan ajaran Buddha, sehingga penampilan tubuh, perilaku, dan etika moral mulai merosot, lalu menjadi lengah. Secara perlahan, keseluruhan penampilan mereka berubah menjadi buruk, kehilangan wibawa, dan kehilangan etika moral. Batin para praktisi menjadi semakin kacau. Tidak ada lagi satu hati, satu tekad. Demikian pikiran menjadi tidak fokus dan menjadi angkuh. Para praktisi masih memiliki penampilan seperti monastik, namun tanpa esensi dari praktik pelatihan diri. Inilah yang disebut masa dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Para makhluk dipenuhi oleh kekotoran batin yang sangat berat. Terus-menerus saling menciptakan masalah antara satu sama lain yang tak terhitung banyaknya. Sehingga kita secara perlahan menghapus jejak Dharma sejati. Di masa ini, batin para makhluk tidak hanya berhenti menghormati Dharma, tetapi juga meremehkannya, bahkan menghina Buddha, Dharma, dan Sangha. Oleh karena itu, tidak ada lagi rasa hormat. Sangat disayangkan. Namun pada saat itu, Bodhisattva Sadapaributta, beliau membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Tekadnya adalah belajar ajaran Buddha, menghormati Buddha,
menghormati orang lain. Ia tidak hanya bersujud secara fisik kepada Sang Buddha, mempelajari ajaran Sang Buddha, dan membacakan sutra secara lisan. Itu tidak semuanya. Dia memberi hormat dengan penuh hormat. Selama era kemiripan Dharma, gambar Buddha dan teks sutra banyak sekali. Ketika menyangkut Buddha Dharma yang diturunkan, setiap orang dapat melafalkan dan membaca sutra, seperti yang kita lakukan saat ini. Namun, dia fokus untuk bersikap hormat kepada orang lain. Ketika menyangkut orang lain, jika dia melihat seseorang, bahkan dari jarak yang sangat jauh, dia akan segera berlari ke arah mereka dan memberi hormat dengan penuh hormat kepada orang itu. Dia akan selalu memuji orang lain, memuji mereka dan memberi hormat. Seperti itulah Bodhisattva Sadapaributta pada saat itu. Bodhisattva Sadapaributta menampakkan pengetahuan dan pandangan Buddha, memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah kesabaran dan menduduki singgasana kekosongan dari segala fenomena. Demi satu tujuan pokok, berdiam di dunia untuk mempraktikkan 6 paramita, masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing mereka, dan memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas. Bodhisattva Sadapaributta pada saat itu, sebenarnya makna dari pelatihan dirinya merupakan Anda dapat melihat bahwa ia mengekspresikan penghormatan, menghargai, menghormati, walaupun orang lain bagaimanapun terhadapnya, dia tetap akan memuji, menghormati, bersembah sujud. Sebenarnya di dalam hatinya telah menampakkan pengetahuan dan pandangan Buddha. Memuji semua orang itu merupakan ketulusan hati, ketekunan dari dalam hatinya. Pengetahuan dan pandangan Buddha adalah melihat setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Percaya bahwa setiap orang yang melatih diri dapat mencapai kebudaan. Buddha melihat adanya sifat kebudaan. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaan Tathagata. Sakyamuni mencapai kebudaan. Bukankah beliau mengatakan demikian? Bodhisattva Sadapaributta pada saat itu juga demikian, menampakkan pengetahuan dan pandangan Buddha. Semua makhluk di bumi ini memiliki sifat dari kebijaksanaan Tathagata. Sekarang kalian semua mengenakan jubah bhiksuni ini. Dengan hati yang tulus, dengan disebut pelatihan diri, kalian juga akan menjadi seorang Buddha di masa mendatang. Harus benar-benar berinteraksi dengan orang-orang, saling harmonis dan saling menghormati. Inilah bentuk ketulusan yang diungkapkan kepada orang-orang. Dia menggunakan tubuh dan tindakannya untuk mengajari dan membimbing orang. Menyedihkan, sungguh kasihan para kelompok itu. Para monastik yang sangat sombong dan angkuh itu. Mereka terhadap orang yang begitu rendah hati, menghormati, memberi penghormatan, semuanya melihat lama. Mereka merendahkan kemudian menghina dia. Dan sering mendengar Bodhisattva Sadapaributta mengatakan kepada mereka, "Saya tidak berani meremehkan engkau, karena engkau sekalian kelak juga akan mencapai kebudahan. Jadi semua orang sangat sombong. Mengapa aku harus membiarkan orang sepertimu memberi peramalan kepadaku? Engkau memberi peramalan kepadaku bahwa kelak aku akan mencapai kebudahan. Untuk apa aku membiarkan engkau memberikan peramalan kepadaku?" Sangatlah sombong. Kelompok orang itu memandang rendah dirinya. Namun Bodhisattva Sadapaributta tetap menampakkan pengetahuan dan pandangan Buddha. Apa yang dipraktekannya adalah memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah kesabaran dan menduduki singgasana kekosongan dari segala fenomena. Semua singgasana kekosongan sebagai tempat duduknya. Tidak peduli bagaimana kalian memarahiku. Tidak peduli bagaimana menghinaku. Itu tak ada sangkut pautnya sedikit pun denganku. Sebab hatiku tetap tak tergoyahkan. Menurut pandanganku, semua makhluk hidup memiliki sifat kebudahan. Saya tidak akan meremehkanmu. Tak peduli bagaimana orang memarahinya, atau mencoba memukulnya dengan tongkat, atau memungut batu dan melemparinya, beliau tak peduli. Hidup ini hanya permainan. Beliau akan selalu berlari menjauh dan menghindar, kemudian berbalik dan membungkuk ke mereka dari kejauhan, masih dengan penuh rasa hormat, dan memuji mereka dengan lantang.
Saya tidak berani meremehkan kalian. Kalian kelak akan menjadi seorang Buddha di masa mendatang. Bodhisattva Sadapaributta telah memasuki kediaman Tathagata. Beliau selalu memperlakukan orang lain seperti ini. Mengenakan jubah kelembutan dan kesabaran, beliau memiliki banyak sekali kesabaran. Sikapnya terhadap orang lain, kita dapat melihat bahwa tubuh dan pikirannya konsisten. Dengan kesabaran di dalam dan mempraktikannya di luar, ini disebut jubah kesabaran. Hati kita harus sangat sabar. Dengan menguasai kesabaran, kita tidak merasa sedang bersabar. Yang intinya semua adalah kosong. Ketika kita tidak melekat pada suatu hal. Oleh karena itu, menduduki singgasana Tathagata, tidak ada seorang pun yang ingin memukulku. Tidak ada seorang pun yang memarahiku. Tidak satu pun hal itu. Oleh karena itu, beliau mengenakan jubah kesabaran dan menduduki singgasana kekosongan dari segala fenomena. Inilah proses pelatihan diri Bodhisattva Sadapaributta. Meskipun demikianlah yang kita katakan, tentu saja mengandung makna yang sangat penting. Tetapi kita sebagai manusia ingin belajar seperti ini. Apakah kita bisa melakukannya? Jika kita sebagai makhluk awam sungguh-sungguh ingin melakukan hal ini, memiliki pengetahuan dan pandangan Sang Buddha, memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah kesabaran dan menduduki singgasana kekosongan dari segala fenomena. Seperti ini, apakah kita mampu melakukannya? Ini adalah sesuatu yang kita harus benar-benar sangat bersungguh hati. Beberapa kalimat ini sangat sederhana. Apakah kita mengerti dan dapat menggunakannya? Dapatkah kita memanfaatkannya dan mengungkapkan tindakan semacam ini secara lahiriah? Dapatkah kita menjadi satu dalam pikiran dan tindakan? Inilah yang perlu kita renungkan. Sering dikatakan, terutama akhir-akhir ini, di tahun 2020, kita ingin bertobat. Kita harus merenungkan diri kita sendiri. Ada begitu banyak metode. Kita telah menerima pengajaran, mendengar dan menghirup. Kita sedang mendengar dan menghirup. Apakah benar kita sudah menerima pengajarannya? Jika kita sudah menerima pengajaran, satu kata yang diucapkan, saya sudah mengerti. Diberitahu satu mampu memahami 10. Dharma yang di dalamnya sudah dipahami dengan jelas, bukankah demikian? Menggunakan perumpamaan untuk dharma dan menyederhanakannya hanya untuk kita dengarkan. Penyederhanaan, perumpamaan, jika kita dapat menerimanya, maka dharma yang tak terbatas akan muncul. Kita dapat memperoleh manfaat darinya. Hanya saja kita tidak menerimanya. Hari ini kita salah, besok kita salah. Setiap hari kita tidak dapat mencapai keselarasan. Makanya bisa salah. Kita tidak akan bisa mencapai keselarasan. Ini sungguhlah melelahkan, hubungan antara kehidupan manusia dengan manusia. Pada akhirnya kita harus belajar mengenai pandangan Buddha, menampakkan pengetahuan dan pandangan Buddha, mengenakan jubah kesabaran dan menduduki singgasana kekosongan dari segala fenomena. Jika kita bisa demikian, barulah bisa untuk menyatu dengan kerumunan, melakukan hal-hal baik untuk dunia. Jadi hal yang baik ini merupakan tujuan Sang Buddha datang ke dunia, memberikan pengajaran terhadap kita, yakni satu tujuan pokok. Demi satu tujuan pokok, berdiam di dunia untuk mempraktikkan 6 paramita, masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing mereka dan memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas. Ini merupakan tujuan Sang Buddha datang ke dunia, memberikan pengajaran kepada kita para makhluk. Harus seperti ini, bagaikan Sang Buddha. Beliau mulai melatih diri, Buddha Sakyamuni yang juga merupakan Bodhisattva Sadapaributta. Bodhisattva Sadapaributta di masa lampau dari masa lampau sebelum Buddha Sakyamuni mencapai kebuddhaan, masa yang tidak terhitung. Di waktu beliau mempraktikkan jalan Bodhisattva, yakni yang barusan telah dibicarakan. Begitu membina pengendalian diri, ini terakumulasi dari sebab dan kondisi telah matang. Untuk satu tujuan pokok, sebab dan kondisi telah berpadu dengan satu tujuan pokok, yakni datang ke alam manusia, berdiam di dunia untuk mempraktikkan 6 paramita. Datang ke dunia, tujuannya satu, ingin di alam manusia ini, yakni ingin mempraktikkan 6 paramita. 6 paramita dijabarkan akan menjadi puluhan ribu praktik. Jadi disebut 6 paramita dan segala praktiknya. Bodhisattva sangatlah sibuk, yakni mempraktekkan 6 paramita,
dan hal yang ingin dilakukan ada ribuan dan puluhan ribu, sehingga disebut 6 paramita dan segala praktiknya. Jadi satu tujuan pokok Buddha datang ke dunia, berdiam di dunia untuk mempraktikkan 6 paramita. Beliau harus masuk ke kerumunan orang banyak, menggunakan puluhan ribu praktiknya untuk membimbing, memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan kapasitas ini untuk memberikan pengajaran. Sungguh sulit untuk mengajari orang. Yang menerima pengajaran, jika tidak memahaminya, maka selamanya tidak akan bisa mencapainya. Semua orang haruslah sangat bersungguh hati. Mempelajari ajaran Buddha harus menggunakan kesungguhan hati, tekun, dan menegakkannya. Jadi, Bodhisattva Sadapaributta tekun mempraktikkan selalu, dengan penuh hormat dan ketulusan hati bersembah sujud pada orang-orang, sembari berkata, "Aku tidak berani meremehkan kalian, dikarenakan engkau sekalian kelak akan mencapai kebuddhaan." Kita harus memahami Sadapaributta. Kehidupan masa lalunya sudah tidak dapat dihitung. Ini adalah kalpa-kalpa yang tak terhitung jumlahnya di masa lampau. Beliau telah menjalani proses pembinaan diri dari kehidupan ke kehidupan, yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Tekun mempraktekkan selalu berarti selamanya tanpa akhir. Di masa lalu, sekarang, dan masa depan, ini adalah pembinaan diri yang dilakukan tanpa henti. Demikian dengan sangat serius dan sangat tekun, dengan penuh hormat dan ketulusan hati, bersembah sujud pada orang-orang. Pelatihan yang beliau lakukan adalah seperti itu, dengan sangat hormat dan ketulusan hati bersembah sujud. Sikapnya terhadap orang lain selalu seperti itu, penuh dengan hormat dan penuh dengan kesopanan, melihat orang lain dengan penuh hormat, dan kerendahan hati yang tulus. Penghormatan dan ketulusan hati ini, serta bersembah sujud dengan tindakan tubuh, adalah praktek dari Sadapaributta. Selalu dengan satu kalimat, yaitu seperti ini selalu memuji orang lain. Aku tidak berani meremehkan kalian, dikarenakan engkau sekalian kelak akan mencapai kebuddhaan. Inilah praktek dari Sadapaributta. Bukan hanya dilakukan dalam kehidupan ini, tetapi juga di banyak kehidupan-kehidupan sebelumnya. Semuanya juga dilalui dengan demikian. Ini adalah pintu dharma dari prinsip non-dualitas dari Sadapaributta, yaitu menghormati orang lain dengan tulus, dan ketulusan hati bersembah sujud. Melalui hal ini, kita dapat mengetahui bagaimana Buddha Sakyamuni yang sekarang menjalani pembinaan diri di masa lampau. Kita dapat menarik kesimpulan dari satu contoh tersebut, sehingga semuanya seharusnya dapat memahaminya dengan jelas. Apa yang harus dijelaskan sungguh sangat banyak, namun waktu tidak menunggu orang. Buddha Sakyamuni saat melatih diri juga sangat menggenggam waktu, sehingga kita saat ini juga harus menggenggam waktu untuk memasuki naskah sutra. Pada bab kekuatan gaib Tathagata, disinilah kita memulai. Sebelumnya bab Bodhisattva Sadapaributta sudah kita tuntaskan. Sifat luhur dari Bodhisattva Sadapaributta seperti inilah dilatih. Saat ini kita memasuki naskah sutra. Dari naskah sutra dimulai seperti ini. Pada ketika itu, para Bodhisattva Mahasattva, sejumlah butiran debu halus dari satu sistem dunia daripada 1000 dunia, muncul dari dalam bumi. Dengan sepenuh hati, mereka mengatupkan tangan di hadapan Buddha, memandang pada wajah mulia dari Buddha dan berkata, Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Demikianlah naskah dibacakan dalam naskah sutra ini. Saat itu kita harus tahu, pada ketika itu, sangat banyak bodhisattva secara tiba-tiba bermunculan seperti ini. Sejumlah butiran debu halus dari ribuan maharibu dunia. Sama seperti kita di Taiwan. Saat ini kita sering melakukan panggilan video dengan relawan ceci dari seluruh dunia. Ternyata kehidupan kita tidak hanya ada di Taiwan di ruang lingkup ini. Ternyata ada 200 lebih negara atau daerah di atas bumi ini. Inilah apa yang ingin diutarakan oleh kebijaksanaan Buddha. Pada era Sang Buddha, tidak hanya ada bumi ini saja. Di luar bumi ini, masih ada tak terhingga dunia yang jumlahnya seperti butiran debu halus. Ada begitu banyak bodhisattva yang bermunculan dari dalam bumi. Sebenarnya ini untuk menunjukkan ketulusan. Setiap lahan batin seseorang memiliki kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya. Bila kita memfokuskan perhatian kita
pada setiap pori-pori di tubuh kita, maka kita dapat merasakan kehidupan yang tidak terhingga jumlahnya. Sehingga mendengar orang-orang di bidang medis mengatakan, sel otak tidak dapat diukur dan dihitung. Kita tidak tahu ada berapa triliun. Bukan hanya ribuan atau ratusan saja, mereka berjumlah triliunan. Sejumlah triliunan itu berarti berjumlah miliaran demi miliaran sel otak kita. Sel adalah benda hidup. Dunia puluhan juta koti yang Buddha katakan, ini mewakili makhluk hidup ini. Adalah dunia yang tidak terhingga. Semua ini muncul keluar, yaitu sel-sel di seluruh tubuh kita. Semuanya berdiri tegak dengan tulus. Banyak bodhisatwa dari lubuk hati mereka mempunyai ketulusan dengan satu hati dan satu tekad. Mengatupkan kedua tangan mereka, 10 jari menyatu menjadi satu. Demikianlah mereka menunjukkan ketulusan mereka. Pada ketika itu, para bodhisatwa mahasatwa, sejumlah butiran debu halus dari satu sistem dunia daripada 1000 dunia, muncul dari dalam bumi. Para bodhisatwa yang muncul dari dalam bumi pada ketika itu, dengan penuh ketulusan memohon pada Buddha agar bisa membabarkan sutra ini secara luas. Para bodhisatwa yang muncul dari dalam bumi, ini berarti seluruh tubuh dan batin kita menyatu. Dengan penuh ketulusan memohon pada Buddha agar bisa membabarkan sutra ini secara luas. Dengan satu hati dan satu tekad, mereka sangat tulus untuk memohon Buddha membabarkan sutra. Pembabaran sutra yang mana? Sutra teratai. Bukan hanya dari dunia saha, namun bodhisatwa dari seluruh dunia muncul dengan penuh ketulusan, dengan satu hati dan satu tekad, memohon Buddha untuk membabarkan sutra teratai. Butiran debu halus, artinya tak terhitung jumlahnya. Ini menyatakan kalau tempat-tempat di mana Bhagawan Sakyamuni dan para Buddha belahan raga memasuki parinirwana, juga menerima, menegakkan, dan memberi persembahan pada sutra teratai, serta membabarkannya secara luas pada orang-orang. Yang dikatakan adalah butiran debu halus, tak terhitung jumlahnya. Ini menyatakan kalau tempat-tempat di mana Bhagawan Sakyamuni dan para Buddha belahan raga memasuki parinirwana. Bhagawan Sakyamuni, para Buddha belahan raga, sebenarnya mau dikatakan berapa banyak? Kemunculan dan kelenyapan, sebenarnya ada berapa banyak tempat? Juga menerima, menegakkan, dan memberi persembahan pada sutra teratai, yaitu artinya terdapat di mana-mana. Karena para Buddha memasuki parinirwana. Sebenarnya Sang Buddha terlahir berapa kali di alam manusia? Tidak terhitung jumlahnya. Tempat parinirwananya ada di mana tempatnya? Jika dikatakan ada di kehidupan sekarang, maka itu berlokasi di India, berada di Nepal. Namun walaupun kita berjarak sejauh ini, dunia ini sangat besar. Namun saat ini dapat kita katakan, berada di setiap tempat kita menghormatinya. Adalah tempat di mana Sang Buddha membabarkan Dharma, maka kita harus bersungguh hati dan berniat pikiran, Sang Buddha berada di tempat itu. Di mana kita menghormatinya, maka disitulah Sang Buddha. Sang Buddha parinirwana di tempat itu, mengingatkan kita bahwa kehidupan ini tidaklah kekal. Sang Buddha lahir dan parinirwana, datang untuk membimbing kita. Makanya di dalam batin kita, perlu selalu ada parinirwana seperti ini. Sang Buddha memasuki parinibbana. Dan itu juga menunjukkan keabadian, yaitu masih ada kehidupan berikutnya. Kehidupan yang terus bertumbuh tanpa lenyap. Kemunculan dan kelenyapan menjadi satu. Dengan ini, makanya kita perlu bersungguh hati. Makanya kemudian dinamakan menduduki singgasana kekosongan dari segala fenomena. Tiada kemunculan dan tiada kelenyapan. Senantiasa demikian muncul dan lenyap. Inilah makna yang hendak disampaikan, sehingga pada tempat tersebut menerima, menegakkan, dan memberi persembahan pada sutra teratai, tanpa membedakan tempat. Sang Buddha telah lahir dan memasuki parinirwana pada semua tempat. Oleh karena itu, kita harus memiliki ketulusan. Dimanapun sutra teratai berada, di tempat itulah Sang Buddha berada. Ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Maka jika kita memahami prinsip kebenaran yang terdapat di dalamnya, ketika beranjak kemanapun, kita dapat membabarkan Dharma untuk orang lain, mendengarkan,
menyebarluaskan, dan membabarkan Dharma. Pada waktu bab Bodhisattva Sadapaributta, kita juga telah membahasnya. Setiap bab terus membahas, mendengar, membabarkan, dan menyebarluaskan Dharma pada setiap tempat, sehingga kelompok Bodhisattva ini, dengan sepenuh hati, mereka mengatupkan tangan di hadapan Buddha, memandang pada wajah mulia dari Buddha dan berkata, semua hadirin memandang dengan penuh hormat. Sepenuh hati mengatupkan tangan seraya berkata pada Buddha, sekarang semua orang berada di tempat ini, semuanya sangat hormat. Demikian memandang dengan penuh hormat, sangat tulus, satu niat satu misi, sangat tulus, sangat rajin, penuh hormat. Demikian berhadapan dengan Buddha. Demikian menunjukkan kepada Buddha. Ini perlu kita semua ketahui. Mempelajari ajaran Buddha harus dengan hati penuh hormat. Tidak ada rasa hormat, tidak bisa ada pencapaian apapun. Ya, saya tahu, saya paham. Apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu pahami? Hanya demikian tidaklah cukup. Bukan hanya tidak cukup, hanya disampaikan melalui mulut. Tidak ada yang dirasakan. Hanya mulut berkata, tidak ada kesan. Demikian tidak bisa maju. Semua hadirin memandang dengan penuh hormat, sepenuh hati mengatupkan tangan seraya berkata pada Buddha. Naskah sutra sebelumnya demikian menyampaikan, meminta kita semua harus tulus, mendengarkan Dharma dan menyerap ke dalam batin, dan mempraktekannya dengan tindakan nyata. Ini baru benar-benar mendengarkan Dharma. Mendengarkan Dharma, kita harus menyampaikan lagi kepada orang lain. Kita harus menyebarluaskan. Prinsip kebenaran dari Dharma ini dinamakan kebenaran sejati. Ada di mana saja. Semua orang merupakan orang yang perlu kita bimbing. Tidak ada satupun yang tidak dapat menerima ajaran kita. Setiap orang bisa menerima ajaran kita. Oleh karena itu, selama kita telah mengetahuinya, kita telah mengenalnya, kita mempraktekannya dalam tindakan nyata. Ketika kita membabarkannya kepada orang lain secara alami, orang tersebut akan yakin perkataan yang kita ucapkan. Mereka akan mendengar dan menerima bimbingan tersebut. Kita datang ke dunia untuk menuntun orang lain. Ini adalah pengajaran yang diberikan oleh Sang Buddha. Sehingga saya memohon semua orang untuk sepenuh hati menghayati naskah sutra. Mungkin tampak sederhana, namun sangat dalam ketika kita ingin memahami dan menganalisanya. Akan tetapi, pembabaran Dharma melalui perumpamaan yang demikian sederhana. Saya mohon semua orang dengan sepenuh hati memasukkannya ke dalam batin.